Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Akhirnya, Nyai Larasati menghembuskan napas terakhirnya setelah sebelumnya menitipkan anaknya kepada Badar. Bagaimana selanjutnya? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Lalu mengembuskan napas yang terakhir. "Nyai," desis Badar tersendat. Sebentar Badar mengusap wajah Larasati dengan tangannya. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh dari puluhan orang yang sedang berlari cepat menuju ke arah Badar. Dia menoleh. Di antara mereka terlihat Rengganis dengan kipas baja yang terkembang di tangan. Badar segera bangkit berdiri dan berlari cepat mempergunakan ilmu meringankan tubuh. "Kejar dia!" "Oh!" Terdengar suara seruan keras. Sementara itu, matahari telah condong ke barat. Sinar yang kemerahan tidak lagi menyengat. Burung-burung telah mulai kembali ke sarangnya masing-masing. Saat itu, Badar yang berlari ke arah selatan telah mencapai tepian pantai. Angin laut bertiup kencang di senja hari. Debur ombak menggemuruh menghantam batu-batu karang. Badar berhenti berlari ketika matanya menatap ke depan ke arah laut. Tampak sebuah pulau berwarna merah menyembul ke permukaan laut. Kelihatannya pulau itu sangat dekat dengan tempatnya berdiri sekarang. Badar tidak menyadari kalau sekarang ia berada di pesisir pantai selatan. Dan pulau yang terlihat itu adalah Pulau Neraka. Pulau yang sangat ditakuti oleh semua orang. Pulau yang aneh dan menyeramkan. Seluruh tanah, batu-batuan, dan pepohonan berwarna merah bagai terbakar. Saat Badar menoleh ke belakang, tampak para pengejarnya juga seperti ragu-ragu. Mereka tetap bergerak, namun tidak lagi berlari cepat. Hanya bergerak perlahan-lahan. Nama Pulau Neraka bukanlah nama asing bagi kaum rimba persilatan. Bahkan, para nelayan di sekitar pesisir pantai selatan tidak ada yang berani mendekati pulau itu. "Badar, menyerah kau. Serahkan bayi itu padaku," suruh Rengganis seraya mendekat pelan-pelan. "Ih, jangan harap kau bisa menyentuh bayi ini, Rengganis," saut Badar seraya melangkah mundur dengan cepat. Badar menoleh ke belakang. Tampak beberapa perahu nelayan tertambat di garis pantai. Tidak jauh dari sini terlihat sebuah perkampungan nelayan. Beberapa orang nelayan tampak bergerombol, namun tidak ada yang berani mendekat. Mereka tahu kalau orang-orang yang berada di pantai sore-sore begini adalah para tokoh rimba persilatan. Bagi penduduk yang tidak peduli dengan dunia persilatan, hanya menyaksikan saja tanpa mau ikut terlibat. Sementara Rengganis dan puluhan tokoh rimba persilatan terus melangkah perlahan-lahan mendekati Badar. Menghadapi begitu banyak tokoh yang memiliki kemampuan rata-rata di atasnya, bagi Badar tidaklah mungkin. Sedangkan kini tidak ada jalan lain untuk bisa lolos kecuali ke Pulau Neraka itu. Dan ini sangat disadari Badar.
masuk ke pulau neraka sama saja lolos dari mulut buaya lalu masuk ke kandang macan. Sebentar dilihatnya perahu itu, lalu pandangannya beralih pada orang-orang yang semakin dekat saja. Badar, aku akan membebaskanmu, asalkan kau serahkan bayi itu, seru Rengganis. Jangan coba-coba membujukku, perempuan liar. Mulutmu sangat manis tapi mengandung bisa. Ejek Badar sinis. Merah pada wajah Rengganis mendengar ejekan menyakitkan telinga itu. Tanpa menghiraukan kalau daerah itu sangat terlarang untuk pertempuran, Rengganis segera melompat tinggi ke udara. Ya! Bagaikan seekor burung camar, dia berputar di udara beberapa kali sebelum mendarat di depan Badar. Sepasang kipas mautnya sudah terkembang di depan dada. Tahan! Seru seseorang dari tokoh-tokoh rimba persilatan ketika Rengganis hampir mengibaskan senjatanya. Rengganis menghentikan gerakan tangannya di udara. Seorang laki-laki tua dengan rambut seluruhnya putih melompat menghampiri. Laki-laki itu mengenakan jubah putih dengan tangan kanan menggenggam tongkat. Hanya dengan sekali lompatan saja sudah berada di sisi Rengganis. Gagak Putih, kenapa kau hentikan maksudku? Tanya Rengganis mendengus tanpa menoleh sedikit pun. Kau akan terkena kutukan seumur hidup jika membunuh di sini, Rengganis, kata laki-laki tua itu yang ternyata berjuluk Gagak Putih. Hah, aku tidak peduli. Mereka harus mati. Semua keturunan dan orang-orang Dewa Pedang harus musnah dari muka bumi. Kau tahu Gagak Putih, Dewa Pedang telah membantai habis seluruh keluargaku. Sudah banyak pengorbananku, Gagak Putih, dan aku tidak ingin arwah-arwah mereka tertawa hanya karena takut kena kutukan penghuni pulau neraka itu. Rengganis sudah tidak mampu lagi berpikir jernih. Rengganis, kau sadar dengan ucapanmu? Gagak Putih kaget juga mendengarnya. Aku sadar Gagak Putih, dan aku rela mati asal seluruh dendamku terbalas, saut Rengganis mantap. Setelah berkata demikian, dengan cepat Rengganis menggeser kakinya ke depan sambil mengibaskan tangan kanannya. Pada saat itu juga Badar mengangkat pedangnya menangkis serangan kipas yang terbuka dengan cepat. Trang! Tangan kanannya memainkan pedang, sedang tangan kirinya tetap menggendong bayi. Rengganis tidak peduli lagi dengan peringatan Gagak Putih. Diserangnya Badar dengan jurus-jurus andalan yang sangat berbahaya dan dahsyat. Pada saat itu, Badar dalam keadaan terjepit. Kakinya tidak bisa melangkah mundur. Punggungnya sudah menyentuh dinding perahu. Hingga pada satu serangan yang cepat, Badar tidak sempat berkelit lagi. Brat! Badar memekik tertahan. Darah mengucur keluar dari pundak sebelah kiri. Untung saja Badar masih sempat menggeser kakinya sedikit sehingga sabetan ujung kipas Rengganis tidak melebar ke dada yang mungkin dapat mengakibatkan bayi di dalam pelukan Badar terluka. Serahkan bayi itu Badar atau kau akan mati di sini, acam Rengganis dingin. Badar melangkah mundur. Sementara di sekitarnya telah banyak orang dengan senjata siap merejam tubuhnya. Punggungnya semakin merapat ke dinding perahu. Bagaimana selanjutnya? Bisakah Badar lepas dari bayang-bayang kematian? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.